Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai program kerja Kabinet Ampera. Ini merupakan materi untuk mata pelajaran sejarah kelas 12, yakni mengenai Orde Baru. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Mengenai pembentukan Kabinet Ampera, ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI, kemudian berujung dengan Super Semar, yakni surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Pada tanggal 25 Juli 1966, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwi Kora, yakni terkenal dengan namanya Kabinet 100 Menteri, dan digantikan dengan Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Ini didasarkan pada TAP MPRS nomor 13 tahun 1966. Presiden Soekarno menugaskan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera. Di sini Soeharto bertindak sebagai Ketua Presidium Kabinet. Adapun susunan Kabinet Ampera seperti ini, presidennya adalah Soekarno, wakil presidennya tidak ada. Nah, yang menjalankan pemerintahan adalah Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera. Jadi di sini muncullah istilah dualisme kepemimpinan yang mana presiden yang sah saat itu adalah Soekarno, sedangkan yang menjalankan kekuasaan adalah Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera sebagai pengemban Super Semar. Di sini banyak tokoh-tokoh ternama yang mengisi Kabinet Ampera 1. Adapun program kerja Kabinet Ampera, ya ini ada tugas pokoknya yang terkenal dengan nama Dwi Dharma. Yang pertama adalah stabilitas politik dan yang kedua adalah stabilitas ekonomi. Ini adalah tugas pokok atau Dwi Dharma dari Kabinet Ampera. Adapun program kerja Kabinet Ampera ini dikenal dengan namanya Catur Karya Kabinet Ampera. Catur itu 4. Di sini yang pertama adalah memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti dicantumkan dalam ketetapan MPRS yakni tahun 1968, akan tetapi ini nanti gagal dilaksanakan karena pemilu pertama pada masa Orde Baru yakni pada tahun 1971 atau sering disebut sebagai pemilu kedua setelah pemilu pertama adalah tahun 1955. Selanjutnya adalah melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Di sini kaitannya ketika demokrasi terpimpinnya Presiden Soekarno, politik luar negerinya lebih condong ke Blok Timur. Selanjutnya yang keempat adalah melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ini merupakan catur karya dari Kabinet Ampera, kabinet yang dibentuk oleh Letjen Soeharto sebagai pengemban Super Semar, jabatannya adalah sebagai Presidium Kabinet. Selanjutnya akhir Kabinet Ampera pertama itu bertugas sejak 28 Juli 1966 sampai 11 Oktober 1967, kemudian dilanjutkan dengan Kabinet Ampera 2 dari tanggal 17 Oktober 1967 sampai 10 Juni 1968. Pada tanggal 12 Maret 1967, anggota MPRS melakukan sidang dan mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 33 yang berisi mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan juga mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Setelah Soeharto menjabat presiden, kemudian Kabinet Ampera dibubarkan dan dibentuklah Kabinet Pembangunan. Ini merupakan awal dari pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Secara kronologi seperti ini, 11 Maret itu Super Semar, 12 Maret pembubaran PKI, kemudian sidang MPRS tanggal 25 Juli pembentukan Kabinet Ampera. Indonesia kembali menjadi anggota PBB karena Indonesia sempat keluar dari PBB dikarenakan Malaysia diangkat menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Ini merupakan salah satu wujud dari penerapan catur karya Kabinet Ampera, yakni melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, kemudian pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan pelengkap Nawaksara, akan tapi nanti ditolak. Ini kemudian terjadi deklarasi Bangkok mengenai pembentukan ASEAN, sidang umum MPRS tahun 68, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Soeharto sebagai presiden tahun 1968, kemudian 10 Juni 1968 ini dibentuklah Kabinet Pembangunan yang mana Soeharto
menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Demikian materi mengenai pembentukan Kabinet Ampera. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.